pemulihan. Kami yakin dan percaya lewat pertemuan Zoom pada saat ini yang diinisiasi oleh Kingdom Family Indonesia, kami bisa bersama melalui Zoom pada hari ini. Tuhan berkatilah perjumpaan ini dari akhir sampai akhirnya, sehingga melalui perjumpaan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin percaya akan penebusan Kristus, pembentengan dari Kristus, dan juga akan kuasa Kristus yang akan kami andalkan terus-menerus selama perjalanan pelayanan ini. Kalau ada yang menghalangi, menghambat, kami yakin bahwasanya kuasa Yesus Kristus itu jauh lebih kuat dari segala kuasa-kuasa lain. Bapak di sorga, dengan segala kerendahan hati, saat membahas ini kami mohon belalah kami selalu, jauhkanlah kami dari segala kejahatan. Jauhkan dan dengan rendah hati kami memohon akan kuasa-Mu selalu menyertai kami. Dan kami percaya bahwasanya iblis sudah dikalahkan dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudari yang kekasih, saya akan menyampaikan materi untuk kita pada saat ini. Mari kita bisa sama-sama memperhatikan materi ini dengan baik, yaitu okultisme dalam perspektif teologi Kristen. Lalu bagaimana itu peran gereja menyikapinya, begitu. Lalu ketika terjadi ada praktek-praktek okultisme itu, apa yang harus dilakukan? Apa yang dibuat menjadi alat deteksinya, begitu. Lalu bagaimana proses pemulihannya. Jadi kita rindu lewat pembinaan pada hari ini kepada para hamba Tuhan, kepada para mahasiswa-mahasiswi yang memberi perhatian untuk pelayanan ini supaya kita betul-betul sungguh-sungguh. Jadi ini sudah datang tim dari Jakarta, Ibu Anita, Ibu Barita, Pak Raples, dalam rangka untuk mensosialisasikan ini dengan visinya Kingdom Pemilih Indonesia ini menjadi rumah pemulihan bagi anggota tubuh Kristus, termasuklah pemulihan dari okultisme, supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Anita, bahwasanya kita dengan penuh semangat pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku, itu kita sudah mengalami pemulihan lebih dahulu. Dan kita berharap bahwasanya pelayanan ini tidak sebatas pertemuan ini, lewat Zoom ini, tapi bisa terus nanti dikoordinasikan, begitu. Karena Bapak Pendeta Suryadi pun memberi juga perhatian untuk pelayanan ini, dan begitu juga dengan Bapak Beni, begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita belajar untuk bisa berkonsentrasi sepenuhnya, karena saat kita membahas hal-hal seperti ini, bahwasanya iblis itu yang menjadi bapak segala pendusta itu bisa mengganggu pribadi kita. Tidak senang iblis itu saat kita mau mendalami ini. Untuk itu ketika ada gangguan mengantuk, gangguan malas-malasan, lawanlah selalu dalam doa, begitu. Jadi biarlah kita bisa berkonsentrasi kurang lebih 1,5 jam dalam pembahasan ini. Jadi saya akan coba untuk memantik pertemuan kita ini kurang lebih 1 jam, lalu nanti kita diskusi selebihnya, begitu. Dan bisa juga diskusi itu nanti bisa disampaikan melalui chat di Zoom ini. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya Pendeta Marudut Siotang, melayani di Medan di Fakultas Kedokteran Metodis, dan saya pendeta di Gereja Metodis Indonesia. Jadi saya memulai pelayanan pelepasan ataupun okultisme ini sejak 2009. Setelah berjumpa dengan Bapak Pendeta Dr. Jaharianson Saragi. Jadi waktu itu Bapak ini jadi pembimbing dua saya dalam menyelesaikan
tesis gitu. Jadi saya waktu itu dibawa berpraktek di STT Abdi Sabda Medan, dan saat itulah saya mulai memberi perhatian bahwasanya pelayanan okultisme pelepasan ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah gereja kita. Dan ada banyak orang yang menganggap bahwasanya okultisme itu hanya sebatas perdukunan atau penyembahan-penyembahan berhala begitu. Tetapi sesungguhnya bisa jauh melebihi dari situ, saudara-saudari. Jadi saudara, ketika kami berjumpa tahun 2009 dengan Bapak Pendeta Dr. Jaharianson ini, tahun 2023 yang lewat, kami juga merintis sebuah organisasi gitu, namanya Asosiasi Praktisi Pelayanan Pelepasan di Indonesia. Dan saat ini juga ada juga ikut dalam Zoom kita ini yang dari Nias gitu ya, Bapak Pendeta Budi Eli Hia. Nah ini, jadi ini kami dari uh, organisasi juga, ada organisasi Asosiasi Praktisi Pelayanan Pelepasan Kristen di Indonesia. Jadi Bapak Jahrianson sebagai koordinatornya, lalu saya sebagai wakilnya, lalu ketuanya dari GKPS Pendeta Martin, dan ada dari HKBP itu sekretarisnya itu Pendeta Andri, dan juga ada dari GKPA. Jadi saudara-saudari, semenjak 2023 yang lewat kita secara intens membuat satu organisasi untuk bisa terus-menerus meningkatkan pelayanan dalam pelepasan dan okultisme ini. Jadi banyak hal-hal di luar dugaan kita bisa terjadi saat kita pelayanan dalam okultisme itu begitu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Karena terkadang di luar nalar dan logika kita. Terkadang kita bisa seperti disorongkan ke dalam sungai yang tidak tahu kita bagaimana airnya di dalam sungai itu. Apakah di situ ada tantangan ataupun kesulitan yang bisa menenggelamkan ataupun binatang buas begitu. Tetapi bahwasanya kita yakin bahwa kuasa Tuhan menyertai kita. Kata firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Jadi saat kita sudah menjadi orang Kristen, bahwasannya perlawanan terhadap okultisme itu bukan sesuatu karunia. Ini di dalam organisasi sangat jelas kami bahas. Ini bukan suatu talenta gitu, tapi ini menjadi satu kuasa yang ditambahkan Tuhan kepada kita saat kita percaya begitu. Jadi kalau saudara-saudari dan kita semua para hamba-hamba Tuhan pernah membaca saat murid Tuhan Yesus itu diutus berdua-dua, mereka diperlengkapi dengan kuasa daripada Yesus Kristus sehingga mereka mampu mengusir setan, mendoakan orang sakit, dan banyak hal yang bisa mereka lakukan. Dan saat itu mereka lakukan lalu mereka menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi saudara-saudari, menghadapi banyak hal-hal di luar dugaan yang terjadi itu, sangat penting bagi kita adalah kuasa daripada Yesus Kristus itu yang sudah ditambahkan bagi kita. Jadi itu bukan suatu karunia, bukan suatu talenta, tapi itu ditambahkan bagi kita saat kita percaya begitu. Jadi saudara, kalau kita percaya, semua orang diperlengkapi untuk melawan tipu muslihat iblis itu, untuk melawan setan-setan yang bisa mengganggu kita begitu. Jadi pentingnya juga kolaborasi dalam pelayanan. Jadi saudara-saudari, setelah kita bisa berjumpa hari ini, sangat penting kolaborasi dalam pelayanan okultisme itu. Jadi nggak bisa one man show begitu. Jadi kita ini kan masih dalam pembinaan. Tapi nanti ketika kita terjun dalam pelayanan itu, sangat penting kerendah hatian kerjasama dengan tim. Apakah 2 orang atau 3 orang, lalu berdoa untuk satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu. Karena yang kita andalkan adalah kuasa daripada Yesus Kristus itu dalam pelepasan itu. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi dialah yang sesungguhnya berkuasa saat kita beriman.
Jadi itu saudara-saudari sangat penting kolaborasi. Apa yang dilakukan Kingdom Pemilih Indonesia pada saat ini juga dalam rangka kolaborasi semua supaya betul-betul terjadi rumah pemulihan itu di tengah-tengah Indonesia kita ini. Rumah pemulihan itu dalam arti untuk menunjukkan akan kuasa dan kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, saat kita melakukan pelayanan ini sangat penting bagi kita kerendah hatian dalam berkolaborasi itu. Bisa berbeda-beda kita, tetapi di dalam perbedaan itu kita harus membangun tim kolaborasi, saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan saling memperlengkapi begitu. Baik saudara-saudari, tantangan serius di masyarakat modern yang kita hadapi saat ini seolah-olah okultisme itu tidak ada lagi begitu. Tapi saudara-saudari, apa yang kita temukan di masyarakat barangkali juga di Kalimantan Selatan ini bisa juga masih terjadi percaya akan perdukunan, ramalan, pemujaan roh begitu saat sesuatu doa yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Karena jawaban Tuhan untuk doa kita saat kita meminta, mencari, mengetok bisa saja tidak langsung terjadi. Tapi kita dilatih untuk bisa bersabar bahwasanya jalan Tuhan itu akan indah pada waktunya, tapi dalam proses melihat jalan Tuhan itu kita bisa cepat-cepat ke perdukunan ataupun ramalan ataupun pemujaan roh begitu. Atau penggunaan jimat dan benda yang bertuah yang kita rasa kita tidak punya kekuatan lalu ditambah kekuatan jimat gitu. Ini saudara-saudari bisa terjadi praktek yang tersembunyi di tengah-tengah jemaat. Jadi saudara-saudari nanti bisa juga apakah panitia bisa membagikan occult tester yang sudah kami kirim. Bisa nanti saudara isi begitu. Dan dalam mengisinya itu ya sangat penting juga bimbingan dari orang-orang rohaniawan ataupun orang yang sudah dewasa rohaninya. Apakah ini ada di dalam kehidupan kita gitu. Jadi saudara-saudari dampak negatifnya apa ketika itu terjadi di dalam diri kita? Mengaburkan otoritas dan kuasa Kristus. Merusak kehidupan rohani kita, psikologis dan juga sosial kita. Jadi apa yang juga dibahas oleh Ibu Dr. Tina Manurung tadi, ini juga dalam rangka memperlengkapi kita gitu. Pembelajaran tentang okultisme ini. Jadi di sini menuntut perhatian kita yang sangat serius. Jadi kalau apa yang dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, orang yang masuk ke dalam okultisme itu ataupun ke dalam perdukunan itu adalah sesuatu yang menjijikkan itu di hadapan Tuhan begitu. Atau jangan ada padamu Allah lain, jangan perbuat bagimu patung. Jadi kalau itu terjadi sama dengan menandingi Tuhan gitu. Seolah-olah ada Tuhan yang lain dalam kehidupan kita, maka hal-hal seperti itu sesuatu yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita sadari. Nanti saudara bisa baca ini Ulangan 18 ayat 9 sampai ayat 12 begitu, bahwasanya perdukunan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Bertanya kepada peramal ataupun kepada roh-roh orang mati itu gitu. Itu saudara-saudari. Lalu pemahaman dasar tentang okultisme. Jadi kata okultisme itu berasal dari okultus begitu, artinya dari bahasa Latin tersembunyi. Rahasia selain daripada kekuatan Tuhan bisa terjadi di dalam diri kita gitu. Jadi pengertiannya bahwasannya sistem kepercayaan pada kekuatan gaib tersembunyi dalam diri kita selain daripada kekuatan Tuhan. Hal itu bisa terjadi saudara-saudari. Kita sudah jadi orang Kristen, tapi kita masih kuat di dalam okultisme ini. Ada sesuatu yang tersembunyi yang kita yakini selain daripada kekuatan Tuhan. Terkadang kita pakai ayat cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati, adalah salah memahami ayat itu, dan mereka jatuh ke dalam okultisme ini. Mereka mengatakan bahwasannya ya bisa juga lah masuk ke dalam perdukunan, bisa juga lah bertanya kepada peramal ataupun orang pintar, karena kita kan masih di dunia ini. Padahal maksud ayat Tuhan, ayat firman Tuhan itu
cerdik seperti ular ketika kita memasuki satu daerah gitu. Kita harus tulus. Jadi bukan sifat negatif daripada ular itu mau ditangkap, tapi cerdik melihat situasi itu, gitu. Situasi dipahami, beradaptasi ketika kita melakukan penginjilan ke dalam satu daerah. Tapi disambung juga di situ gitu. Tulus seperti merpati. Jadi cerdik dan tulus itu ya harus balance dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya cerdik gitu, tapi di dalamnya juga ada ketulusan dan kejujuran. Nah, ayat itu sering dipergunakan dalam rangka penggunaan okultisme ataupun percaya kepada kuasa-kuasa lain dalam kehidupan kita gitu. Tujuannya daripada okultisme itu apa? Untuk mengakses, menguasai, memanfaatkan kekuatan supranatural selain daripada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jadi apa yang bisa prakteknya? Bisa terjadi ritual, bisa ada mantra, bisa ada jimat ataupun kekuatan yang ditambahkan dalam diri kita gitu. Komunikasi dengan roh lain selain daripada roh Tuhan. Itulah okultisme itu gitu. Nah itu. Jadi saudara-saudari, saat kita mau mendoakan seseorang ini perlu dicek lebih dahulu. Occult tester namanya. Tadi pagi sudah kami kirim Pak kepada Bapak Pendeta Raples supaya bisa nanti dibagikan kepada kita, dicek gitu. Kalaupun kita mau menyelesaikan sendiri, ya bisa juga gitu. Setelah melakukan mengisi occult tester itu, kita yakin akan kuasa Tuhan menyertai kita. Tapi kalau terjadi di luar yang aneh-aneh, bisa cepat dihubungi pendetanya gitu. Nah itu, jadi perspektif teologi Kristen dalam memahami okultisme itu terjadi di situ pemalsuan setan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Jadi nanti kita bisa bedakan mana pekerjaan Roh Kudus, mana pemalsuan yang dikerjakan oleh setan itu dalam kehidupan kita gitu. Tujuannya apa? Supaya kita dibinasakan. Jadi ketika iblis itu bekerja dalam kehidupan kita walaupun tidak secara langsung terjadi, tetapi tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Gitu saudara-saudari. Tapi kalau Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, bahwasannya Roh Kudus itu untuk memberikan kehidupan kita, dan hidup itu menjadi hidup yang berkelimpahan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Itu saudara-saudari. Tapi setan itu, iblis itu sering melakukan pemalsuan, melakukan kamuflase dalam kehidupan kita. Maka itu saudara-saudari yang harus kita lawan sebagai anak-anak Tuhan. Sarana penyesatan untuk memalingkan manusia dari Allah itu tujuannya. Jadi nanti bisa kita lihat dari mana itu sumber daripada setan itu secara singkat gitu. Tujuannya apa? Untuk melakukan manipulasi fisik. Termasuk juga ketika kita sakit gitu. Ketika tidak cepat untuk sembuh sakit penyakit itu, bawalah kepada orang pintar, bawalah kepada perdukunan. Nah, itu sering terjadi. Di situ terjadi emosional dan spiritualitas kita diikat oleh pekerjaan iblis itu, di mana di situ mencuri, membunuh dan membinasakan itu tujuannya supaya betul-betul terikat gitu saudara-saudari. Jadi Alkitab banyak mengulas secara eksplisit tentang kuasa okultisme ini. Adalah kuasa kegelapan, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Memberi banyak perintah kepada orang percaya agar tidak melibatkan diri dengan praktek okultisme tersebut. Jadi misalnya penyembahan kepada berhala, memakai kuasa kedukunan, memberi sesajen, atau mempersembahkan makanan kepada roh orang yang sudah mati, dan lain-lain. Karena hal itu merupakan kekejian bagi Allah. Itu tadi ulangan bisa kita baca ini, firman Tuhan ini. Nanti saudara-saudari, misalkan Galatia 5 itu ayat 19 sampai 20 itu adalah berbicara tentang keinginan-keinginan daging berlawanan dengan keinginan-keinginan roh. Itu saudara-saudari yang kekasih yang harus kita lawan dengan kekuatan pertolongan Tuhan itu, yang bisa juga terjadi dalam keseharian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Jadi saudara-saudari, dari mana itu sumber daripada kuasa iblis itu? Itu adalah pemberontakan malaikat terhadap Allah. Penyalahgunaan otoritas yang pernah diberikan Allah kepadanya gitu. Jadi, tapi jangan saudara-saudari terlalu memberi
kuat kuasa kepada iblis itu, karena kita baca dalam Alkitab bahwasannya mereka yang memberontak itu adalah 1/3, tapi 2/3 lagi betul-betul tunduk kepada Tuhan Allah. Di sini saudara-saudari. Dan bisa terjadi apa daripada manifestasi iblis itu dalam kehidupan kita apa? Ketika itu sudah bekerja, kita bisa mengalami kerasukan, kehilangan kendali diri. Nah itu. Jadi nanti kita bisa bedakan mana yang kerasukan dan mana yang betul-betul yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keterikatan rohani, ada perjanjian dengan kuasa gelap yang bisa mungkin diberikan dengan darah atau ada sesuatu yang dimakan gitu, diminum. Nah itu. Ketika itu terjadi bagaimana? Dibutuhkan adalah pengakuan bagi kita. Bisa terjadi juga gangguan mental dan fisik tidak dapat dijelaskan secara medis begitu. Jadi itu, saudara, kalau kita membaca peristiwa orang yang dikerasa, yang kerasukan itu ketika ditanya siapa namamu, adalah legion untuk menunjukkan daripada roh jahat itu gitu. Lalu diperintahkan keluar ke dalam, masuk ke dalam B2 itu gitu kan, atau babi. Nah itu bisa terjadi perilaku aneh, ada kekuatan fisik yang luar biasa, isolasi sosial, maka disitulah dibutuhkan kolaborasi ketika kita pelayanan dalam okultisme itu. Begitu saudara-saudari. Dan saudara-saudara yang kekasih, bisa kita lihat lebih singkat bahwa dalam Alkitab kita itu Allah yang kita sembah itu adalah roh yang murni, absolut, tak tercipta, tak terlihat. Itulah Allah kita itu. Jadi kalau dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya Allah itu adalah roh yang murni, tak dicipta, tak terlihat. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan dialah memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia bisa mengenalnya begitu. Jadi bukan manusia yang menemukan Allah, tapi Allah yang lebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada manusia itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu, dan segala isinya. Nah itu, ini pribadi yang memberontak. Malaikat ini awalnya diciptakan menjadi messengersnya Allah gitu, menjadi utusannya Allah. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita baca dalam Wahyu itu, ada 1/3 dari malaikat ini memberontak kepada Allah. Ini pribadi roh murni, relatif dicipta, tak terlihat. Jadi kalau digambarkan dalam Natal gitu, malaikat itu seperti Gabriel, ada sayapnya. Tapi sesungguhnya malaikat itu adalah roh yang murni, dicipta, tak terlihat. Jadi bisa kita lihat, kita bedakan. Allah itu adalah roh yang murni, tak dicipta. Tapi malaikat itu adalah roh murni, tapi dicipta, tak terlihat gitu. Manusia itu pribadi yang bertumbuh, dicipta dan terlihat. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah mengambil debu tanah, lalu menghembuskan napasnya Allah. Jadi manusia itu ada secara fisik, ada juga secara psikis gitu. Jadi rohnya Tuhan Allah diberikan ke dalam diri manusia itu. Begitu saudara-saudari, untuk bisa kita lihat. Tapi yang mau kita lihat lebih dalam adalah 1/3 daripada seluruh malaikat pada awalnya itu melakukan pemberontakan kepada Allah. Ingin menyaingi Allah. Ingin bersaing dengan Allah. Dan mereka mau mendirikan kekuasaannya, kerajaannya tersendiri untuk menandingin Tuhan Allah. Kembali kami jelaskan, malaikat itu pada awalnya adalah angelos, messengersnya Allah, utusannya Allah. Utusan membawa berita mereka untuk diciptakan, untuk melayani gitu. Jadi saudara-saudari, malaikat itu adalah ministering spirit sent off to serve gitu. Jadi mereka itu tidak boleh disembah, dan mereka betul-betul adalah hanya tugasnya menjadi pelayannya Allah gitu. Tapi mereka mau menandingi supaya mereka juga bisa disembah. Apa yang dikatakan dalam Ulangan 22 ayat 8 sampai 9, dan aku Yohanes, aku telah mendengar dan melihat semuanya itu.
Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab suci. Sembahlah Allah. Jadi kita tidak menyembah, tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah iblis itu gitu. Itulah kesalahan iblis yang haus untuk disembah. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat yang ke-9 itu, saat Yesus dicobai di padang gurun, dan yang ketiga, sembahlah aku, maka aku akan berikan seluruhnya ini kepadamu, seluruh isi dunia ini. Tapi Yesus berkata, jangan ada padamu Allah lain untuk disembah selain daripada Allah itu. Dilawan dengan kekuatan Allah. Ini saudara-saudari, kita tidak boleh menyembah ataupun memberi perhatian, memberi hati kepada iblis itu saudara-saudari. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi awalnya malaikat itu utuh, satu kesatuan. Tapi setelah 1/3 itu jatuh, mereka dinamakan di sini adalah menjadi malaikat yang berdosa, yang melakukan pemberontakan kepada Allah gitu. Lalu di situ saudara-saudari ada juga dari malaikat itu yang menjadi penghulunya, kuasanya, komandannya gitu, atau pengatur strateginya. Itu adalah setan ataupun iblis. Jadi saudara-saudari yang kekasih, di bawah setan atau iblis itu ada juga roh-roh jahat yang namanya daimonion. Dan ini yang sering bermanifestasi, roh-roh jahat ini. Tapi sesungguhnya lawan kita yang terbesar bukan roh-roh jahat ini, tapi adalah iblis itu yang bisa mengatur strategi, membuat suatu rancangan jahat dengan sadar gitu. Jadi kalau saudara bisa mendengarkan firman Tuhan di Matius 16, saat Yesus menyampaikan, aku akan pergi ke Yerusalem, saya akan dibunuh di sana, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi Petrus menarik dia ke samping. Kiranya Tuhan Allah menjauhkan itu daripadamu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus di situ? Enyahlah iblis. Jadi kata iblis di situ adalah kata diabolos, Satan gitu. Bahwasanya itu adalah rajanya iblis masuk ke dalam Judas kepada apa? Kepada Petrus. Tujuannya untuk menggagalkan rencana Allah. Ini yang berat saudara-saudari. Jadi kalau yang kerasukan itu sebetulnya itu masih kecil, tapi bisa juga ketika kita melayani roh-roh jahat ataupun daimonion itu gitu, itu bisa juga kita akan semakin mengenalin rupanya ada rajanya, ratunya yang bisa bekerja dalam diri seseorang. Dia tidak kesurupan. Misalnya saudara-saudari, kalau kita lihat tingkat korupsi, yang melakukan korupsi itu dia bisa merancang dengan strategi yang matang, mantap gitu. Tidak dia kesurupan gitu, tapi dia merancang, dan nantilah pada akhirnya dia ketahuan bahwasannya dia melakukan sebuah kejahatan. Itu setan ataupun iblis rajanya itu yang bisa mengganggu pikirannya gitu. Jadi perlu juga di dalam dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 itu, ketika kita suka berdusta, kita suka berbohong, maka iblislah yang menjadi bapak kita. Jadi bapak daripada segala pendusta itu adalah iblis. Jadi ketika kita mau berbohong, mau kita melakukan kamuflase gitu, pura-pura baik, itu bisa saja iblis itu. Tidak kita kesurupan ataupun bermanifestasi seperti orang yang kerasukan, tapi sudah ada gangguan itu sebetulnya dalam kehidupan kita gitu. Tapi saudara-saudara, perlu juga kita lihat malaikat kudus itu. Ada penghulu malaikat dan juga ada malaikat-malaikat. Nah ini 2/3. Jadi jangan memberi perhatian kepada 1/3 ini, tapi berilah perhatian bahwasanya messengersnya Tuhan itu 2/3 masih ada utusannya gitu. Nah itu saudara-saudari, strategi iblis dalam okultisme bagaimana kita bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itu namanya tipu muslihat yang halus gitu. Yang pertama sekali dia menanamkan keraguan terhadap firman Tuhan yang sudah kita terima itu. Betulkah itu atau tidak gitu. Jadi dikatakan firman itu bisa jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung,
atau langsung dipatoknya, atau jatuh di berbatu-batu gitu. Tapi akarnya tidak dalam, tapi jatuh juga di semak belukar, lalu dihempitnya, tapi jatuh di tanah yang subur, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh yang bisa hasilnya 30, 60, dan bahkan sampai 60 kali lipat. Di sini saudara-saudari, ketika kita apakah di pinggir jalan, apakah di berbatu-batu, atau apakah di semak-semak, itu masih ragu kita akan firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita gitu. Itu yang pertama, tipu muslihat. Namanya pun tipu muslihat. Dia pekerjaannya halusnya itu gitu kan. Tak kelihatan. Sepertinya masuk akal. Tapi tujuannya membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itulah pada akhirnya saudara-saudari. Menumbuhkan keinginan solusi yang instan. Sebetulnya kita harus mau menjalani proses saudara-saudari. Jadi jangan suka kita harus selalu ada mujizat langsung dari atas itu ataupun solusi instan. Ataupun saudara-saudari mendapatkan misalkan bantuan langsung tunai. Perlu juga bagi kita ada proses begitu. Terus menerus. Bukan saya mau mengatakan solusi instan itu tidak bagus. Bagus, tapi kita harus ada proses begitu. Memanfaatkan kelemahan manusia. Jadi ada ketakutan, keputusasaan. Ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi alat dan sarana iblis itu gitu. Mengadakan tipu muslihat dalam kehidupan kita. Terjadi juga saudara-saudari kalau kita baca dalam firman Tuhan itu penyamaran. Jadi malaikat itu, iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Artinya dia sepertinya melakukan sebuah kebaikan yang masuk akal gitu. Meniru manifestasi Roh Kudus. Tampil baik, bijaksana, penuh kasih gitu. Menyesatkan tanpa disadari. Nah ini yang apa gitu. Yang harus kita lawan pelan-pelan. Karena dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Terkadang dipakai juga orang-orang yang sudah pergi lebih dahulu. Orang yang meninggal itu gitu. Weh, ini aku datang nenekmu. Mau memberi pesan bagi kamu begini-begini. Apakah itu nenek kita? Tidak. Tapi itu adalah malaikat iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Dan kita bisa mendengar. Ketika kita mendengarnya, masuklah kita ke dalam perangkapnya. Gitu. Nah ini, manipulasi benda rohani. Nah, ini, ada juga ini masuk kawan kami, Bapak Pendeta Divisi Regar, supaya di silent. Manipulasi benda rohani. Jadi menggunakan Alkitab, salib, air suci dalam ritual, kita harus hati-hati gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya kuasa Kristus itulah sebetulnya harus kita andalkan semata-mata. Jangan ketika menggunakan Alkitab, salib, air suci dalam ritual itu bisa terjadi gitu. Dukun membawa apa? Alkitab, membawa Bible. Itu sesuatu yang apa gitu. Tujuannya bukan diyakini, tapi itu menjadi suatu sarananya dalam rangka tipu muslihat iblis yang mau dilakukan. Ini menciptakan pemikiran magis sebetulnya. Membuka celah bagi kuasa gelap itu. Maka disitulah kita harus hati-hati gitu. Jangan terus yakin misalnya ketika dia sudah megang Alkitab bahwasanya dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Tidak. Lihatlah kehidupannya. Apakah dia jatuh firman itu di tanah yang subur atau yang berbatu-batu atau di pinggir jalan gitu. Itu. Jadi nampak itu sebetulnya dari perjalanan kehidupan seseorang itu. Nah, jadi strategi iblis itu juga bisa jalan pintas dengan bayaran jiwa. Ini hati-hati kita. Jadi bisa juga iblis itu memberikan jalan pintas dalam kehidupan kita. Menawarkan kekuatan, kesuksesan dengan solusi instan. Tetapi harus ada yang dikorbankan gitu. Nah ini. Konsekuensinya apa? Penerawan jiwa kepada kuasa gelap. Selalu berujung sebetulnya pada kehancuran. Jadi ketika ada perjanjian itu terkadang harus ada yang jadi korbannya gitu. Di situ kita harus hati-hati. Media massa dan teknologi juga bisa diperalat oleh iblis itu gitu. Film, buku, musik, internet. Maka kita harus bisa melihat sasarannya kepada anak-anak dan remaja kita. Mengajarkan praktek okultisme secara tidak langsung gitu. Jadi bisa kita lihat itu gitu. Media-media itu. Tekanan sosial dan budaya. Menyatakan okultisme sebagai tradisi budaya.
rasa takut, penolakan sosial, sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ini. Di sini. Tapi kalau anak-anak Tuhan harus bisa dibedakan. Oh, ini pekerjaan daripada iblis. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dampak rohani okultisme itu apa yang terjadi dengan kita ketika kita masuk ke dalam okultisme itu. Jadi hati-hati bahwasanya baik pendeta, baik majelis gereja, mahasiswa, mahasiswi, siapa saja bisa terlibat dalam okultisme itu gitu. Secara kasat mata kita tidak mengetahuinya. Dan saya ketika mau pelayanan okultisme itu barulah setelah manifestasi. Oh iya, atau setelah terjun ke lapangan. Oh, rupanya dia gini ini. Dia bisa aktif di gereja tapi aktif juga di situ gitu. Jadi saudara-saudari, hati-hati kita dampak rohani okultisme itu. Jadi bisa kehilangan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Hidup rohani menjadi kering dan hampa gitu. Kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Karena ketika Roh Kudus itu, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka ada selalu dalam hidup kita sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan juga dampak daripada okultisme itu, hati-hati kita. Ketika kita mengeraskan hati kita terhadap firman Tuhan, sulit menerima kebenaran Alkitab. Menolak nasihat rohani, pertumbuhan rohani terhambat. Hati-hati kita di gereja juga bisa terjadi seperti itu gitu. Kesulitan untuk berdoa dan ibadah. Doa terasa hampa dan tidak bermakna gitu. Jadi saudara merasa bahwasanya doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan lagi. Itu bisa jadi dampak rohani dari okultisme. Merasa terasing di komunitas iman. Gangguan konsentrasi saat beribadah gitu. Jadi ini kan hati-hati kita lewat media sosial juga saat ini kita arahkanlah anak-anak kita ketika mereka yang beribadah tujuannya untuk kita tunduk kepada Tuhan, tetapi banyak kita lihat di gereja sambil beribadah, sambil main game, sambil buka-buka HP gitu. Jadi kita arahkan saat kita beribadah bahwasanya kita betul-betul tunduk hanya kepada Tuhan saja. Dorongan untuk menghujat Tuhan. Jadi ada pikiran negatif tentang Tuhan. Selalu gitu. Sifat sinis terhadap hal rohani. Pergumulan batin yang hebat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Rasanya tidak ada jawabannya gitu. Itu adalah bisa dampak daripada menghujat Tuhan. Hilangnya rasa takut akan Tuhan. Jadi nanti ada di apa itu gitu. Di okultester itu. Hilangnya rasa takut akan Tuhan, apakah sudah lama terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak baca firman, tidak berdoa lagi gitu. Nah itu, mengabaikan peringatan Roh Kudus, terus melanggar prinsip kebenaran. Jadi saat kita menjadi anak Tuhan, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, akan mengingatkan kita, juga meneguhkan kita supaya berjalan dalam kebenaran dan juga punya pengharapan. Itu tandanya kalau Roh Kudus, saudara-saudari, bekerja dalam kehidupan seseorang. Kehilangan otoritas rohani, tidak berdaya menghadapi godaan. Doanya dia rasa tidak aktif, sulit menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi dia hanya untuk bisa memperkaya dirinya sendiri. Secara psikologis saudara-saudari bisa mengalami depresi berat gitu. Tekanan batinnya luar biasa dan juga ada pikiran mau bunuh diri, rasa bersalah dan ketakutan spiritual gitu. Ini bisa dicek nanti dalam okultester itu. Ketakutan tidak wajar gitu. Takut terhadap kegelapan, suara gaib, makhluk halus, kecemasan dan kegelisahan berkelebihan, gangguan tidur dan aktivitas sehari-hari. Jadi kita bisa periksa kecemasan kita itu gitu kan. Jadi kalau dalam materi sebelumnya mental health ya bisa diperiksa gitu. Jadi saya saat ini ada juga sedang mau melayani diperiksa mental health-nya dan juga diperiksa okultnya apakah ada. Jadi kita berkolaborasi gitu. Kemarahan dan hawa nafsu abnormal. Jadi ada ledakan emosi tidak terkendali gitu. Sebetulnya saudara-saudari, ketika kita marah jangan sampai terbenam matahari, selesaikan amarahmu secepat mungkin. Kalau tidak, itu bisa menjadi kesempatan bagi iblis. Bahasa Yunaninya itu bisa menjadi topos, menjadi tempat bagi iblis ketika amarah, emosi itu tidak cepat-cepat dikendalikan karena itu bisa merusak, destruktif, itu bisa merusak akan kepribadian kita, hubungan sosial kita.
Ini saudara-saudari, dampak psikologis daripada okultisme itu. Kegelisahan, gangguan psikosomatis, perasaan tidak pernah aman dalam kehidupan ini. Distorsi ataupun kognitif kita itu susah untuk bisa berkonsentrasi gitu. Selalu bisa ada halusinasi ataupun roh-roh lain bisa mengganggu dalam kehidupan kita. Kehilangan jati diri, rasa rendah diri berlebihan gitu. Jadi beda rendah hati dengan rendah diri. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu dia merasa bahwasanya dia jauh harga dirinya di bawah orang lain dan selalu ukurannya oleh karena material, oleh karena jabatan gitu. Wah, itu bisa terjadi itu oleh karena pekerjaan iblis di dalam diri kita gitu. Jadi ketergantungan kepada kekuatan gaib bisa terjadi. Dan juga bisa terganggu ke dalam saraf-saraf kita, kejang-kejang, neuron kita itu gitu. Bisa mengalami gangguan ketika okultisme itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ini ke dalam fisik, saudara-saudari. Penyakit kronis dan kambuhan. Tidak merespon pengobatan medis. Muncul tiba-tiba setelah ritual okultisme gitu. Jadi bisa dicek dalam genogram keluarga. Kematian yang tidak wajar gitu. Meninggal mendadak tanpa riwayat penyakit, posisi atau situasi aneh saat kematian, disertai fenomena supranatural. Jadi ada kematian-kematian yang tidak wajar gitu, bisa terjadi secara fisik di tengah-tengah keluarga itu. Ini harus kita sadari dampak daripada okultisme itu. Jadi ini kekuatan fisik luar biasa, apalagi saat kerasukan, makanya perlu tim, perlu juga sama seperti yang kita lakukan saat ini. Saya meminta doa asosiasi praktisi pelayanan pelepasan Kristen di Indonesia. Tolong saya doakan, saya akan membawa seminar okultisme yang ditinjau dari teologi Kristen, dampak dan pemulihannya. Didoakan juga oleh tim doa Deliverance Ministry. Untuk apa? Bahwasanya ya kuasa Kristus itulah yang kita andalkan gitu, bukan kekuatan kita. Jadi saudara-saudari, saat terjadi ada kemampuan fisik melampaui batas normal ataupun kerasukan gitu, maka di situ ada penting untuk memegang supaya jangan lari kemana-mana gitu. Dan orang yang memegang itu pun maunya orang yang memberi perhatian kepada pelayanan okultisme. Dan juga bisa terjadi perubahan suara dan ekspresi yang wajah. Ekspresi wajahnya jadi lain gitu, suaranya jadi suara yang lain ataupun suara iblis yang masuk itu. Hati-hati saudara-saudari. Berbicara bahasa asing yang tidak dipelajari. Jadi bisa terjadi hal seperti itu gitu. Gangguan kesehatan ringan, jadi persisten sakit kepala yang kronis, insomnia gitu. Kelelahan tidak kunjung hilang. Penurunan kualitas hidup gitu. Dampaknya pada keluarga apa? Mengalami bisa serupa gitu. Dan juga bisa ada kecelakaan aneh dan juga penurunan kesehatan, memperkuat keyakinan kekuatan supranatural. Jadi saya bukan dalam rangka menakut-nakuti ini, tapi itulah dampaknya bisa terjadi secara fisik ketika kita tetap memelihara ataupun meyakini okultisme itu. Dampak generasional itu, jadi bisa terjadi keturunan, bisa juga terjadi kekacauan dalam keluarga kita. Kita berupaya terus menerus supaya terjadi ada damai di tengah-tengah keluarga kita gitu, tapi tidak terjadi. Atau kita merasakan keluarga kita sepertinya berada di garis kutuk gitu. Jadi keturunan bisa tidak normal gitu. Gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual dalam keluarga itu bisa terjadi aneh-aneh. Kesulitan untuk membangun identitas. Sulit untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah ini dampak generasional lanjutan bisa berdampak secara kolektif bagi keluarga. Nah itu saudara-saudara. Pentingnya pendidikan dan pencegahan tentang okultisme sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Jadi ini masih dalam rangka pendidikan ini. Dalam rangka untuk sosialisasi masih ini. Jadi kalau nanti Pak Suryadi, Pak Benny beserta hamba-hamba Tuhan yang ada di Kalimantan Selatan berkolaborasilah dalam melakukan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita dalam rangka edukasi masih ini gitu. Nah ini program pembinaan ini supaya kita betul-betul mengalami pemulihan dan setelah kita dipulihkan maka kita dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang lain supaya juga
dipulihkan. Jadi bisa juga pemulihan yang berkelanjutan, pengakuan dan pertobatan kolektif di tengah-tengah keluarga itu, doa pemutusan kutuk dan pembebasan spiritual di tengah-tengah keluarga. Pentingnya terus-menerus pendampingan gitu saudara-saudari. Jadi ini yang sangat penting, peran gereja untuk membedakan roh. Jadi ujilah, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Segala sesuatu ujilah dalam kuasa dari Yesus Kristus. Kalau itu menimbulkan perpecahan, itu pekerjaan daripada iblis itu. Kalau itu persatuan ada di dalamnya sukacita, damai sejahtera, kebenaran, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Uji saudara-saudari. Uji juga kejelasan dapat dijelaskan secara logis gitu, pekerjaan Tuhan itu. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mengalaminya, dan juga bisa kita masuk ke dalam logika berpikir kita, dan bisa kita cek lagi ke dalam tradisi-tradisi gereja gitu. Nah ini, dan juga pekerjaan Roh Kudus itu saudara-saudari pastilah berlangsung dengan suasana tertib gitu, dapat dikendalikan, tunduk pada otoritas rohani. Uji juga isi, apakah sesuai dengan firman Tuhan, mengagungkan Kristus dia, atau meneguhkan kebenaran Alkitab gitu. Jadi kalau itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan okultisme, pastilah meneguhkan akan kebenaran firman Tuhan. Kriteria membedakan roh, ujilah. Ujian doktrinal kita, saudara-saudari, pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia, saudara-saudari, dari roh yang lain itu, dia tidak mengakuin akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan juga ujian keilahian. Keilahian artinya Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang pernah berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dialah yang pernah menjelma ataupun berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia bangkit gitu. Ini kan masih dalam suasana 40 hari kita kebangkitan Kristus. Dalam rangka juga merayakan keilahian, keinkarnasi, kematian, dan kebangkitannya itu gitu. Dia berotoritas melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan ketika itu saudara-saudari harus adalah dalam kehidupan kita, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam kehidupan kita. Itu adalah buah. Buah itu adalah setelah kita berakar, kita bertumbuh, berproses, barulah menghasilkan buah. Buah ini bukan 9 buah, tapi 1 buah, 9 rasa. Ada rasa kasih. Jadi ini di sekolah minggu sering digambarkan 9 buah, 9 rasa. Bukan. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu 1 buah, 9 rasa. Artinya apa? Ketika kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita bisa mampu membedakan roh itu. Ketika roh Tuhan itu, maka 9 ini juga akan nyata dalam kehidupan kita. 1 buah, 9 rasa, bukan 9 buah, 9 rasa gitu. Nah, ujian otoritas Alkitabiah, kesesuaian dengan Alkitab, dengan otoritas yang tertinggi, tidak menambah ataupun mengurangi isi daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana itu bisa kita ketahui? Tentulah karena kita sering mengulang-ulang membacakan kebenaran firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam gitu. Menghindari sinkritisme ataupun memadukan, berkompromi dengan hal-hal yang duniawi ataupun kejahatan gitu. Hindari penafsiran liar. Kalau kita nggak tahu ya tanya pendeta, tanya yang sekolah teologi, ada mahasiswa misalnya gitu. Apa yang ada di balik daripada firman Tuhan itu. Kriteria membedakan roh bisa dilihat secara praktis, bisa juga dilihat dari uji komunitas begitu. Apakah dia saling membangun atau saling memecah belah gitu. Ada keterbukaan dan akuntabilitas yang berisi gitu, mencegah isolasi dan kerahasiaan. Uji waktunya. Terkadang harus kita melihat waktu gitu. Ketika kita mau menguji roh itu dari Tuhan atau apa? Dari iblis gitu. Nah itu. Jadi kriteria membedakan roh itu motivasinya untuk memuliakan Allah, membangun jemaat untuk mencari melihat kemuliaan Allah, bukan mencari popularitas gitu. Dan juga saudara-saudari supaya nampak kerendahan hati. Ujian akhirnya pertobatan dan transformasi yang nyata
dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, ini sangat penting. Jadi ini nanti bisa dibaca dalam materi itu, bahan ini semua gitu. Kita harus yakin baptisan Roh Kudus itu sekali di dalam kehidupan kita saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus gitu. Nah itu. Jadi bukan berkali-kali, tapi sekali. Kapan itu? Saat kita mengakui Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, belum tentu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah proses pertumbuhan dalam kehidupan kita gitu. Pertumbuhan rohani kita semakin serupa dengan Yesus gitu. Nah, disitulah kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh karena anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kembali kami sampaikan, ini sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu terus menerus selama kita kehidupan ini. Jadi sifatnya monorgistik ini hanya sekali gitu. Mono artinya sekali gitu. Kerjasama antara roh kita dengan roh Tuhan. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu sinergistik, artinya kita betul-betul roh kita terus-menerus bekerja sama dengan rohnya Tuhan. Itulah kepenuhan Roh Kudus itu. Kalau baptisan Roh Kudus itu dalam sekali seumur hidup itu terjadi di situ pembenaran gitu. Justifying. Grace. Justification. Tapi ketika kita sudah kepenuhan Roh Kudus itu gitu, maka di situ kita akan terus menjalani hidup ini dalam sanctification, pakai C ini ya, sanctification, pengkudusan, kita semakin kudus gitu. Jadi saudara bisa gambarkan supaya lebih mudah seperti ini. Ketika kita belum betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, itu namanya kita berada di luar rumah. Tapi ketika kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus, kita sudah berada di dalam pintu itu gitu. Ketika kita sudah masuk ke dalam rumah itu, berarti kita sudah masuk di dalam pengkudusan daripada Tuhan. Maka harus terus-menerus kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Sekarang kita masuk. Bagaimana perbedaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan orang yang dipenuhi oleh samaran iblis dalam kehidupan kita. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak menguasai orang itu gitu. Dia dalam keadaan sadarnya gitu. Kalau John Wesley mengatakan, I feel my heart struggling. Aku merasakan hatiku dihangatkan dan dosaku diampuni. Jadi dia dalam kondisi sadarnya itu gitu. Jadi bukan di luar kesadarannya kepenuhan Roh Kudus itu, tetapi di dalam kesadarannya dia mengerjakan kebenaran, sukacita, damai sejahtera itu yang datang dari Tuhan. Tidak membuat hilang panca inderanya gitu, kesadarannya. Panca inderanya tetap berfungsi seperti biasa. Hati kita. Jadi orang yang jatuh-jatuh rebah itu, apakah itu penuh kepenuhan Roh Kudus, perlu diuji itu gitu kan. Tidak akan membuat jatuh rebah gitu. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan membuat kita jatuh rebah. Jadi ketika orang didoakan jatuh rebah, jangan-jangan ada pekerjaan okult ataupun pekerjaan iblis yang bisa terjadi di dalamnya. Pekerjaan Roh Kudus itu pastilah tertib dan teratur serta sopan gitu dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Hatinya selalu sukacita dan terhibur dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau roh samaran iblis ataupun okultisme itu menguasai orang itu, membuat dia hilang kesadaran inderanya, tidak berfungsi gitu. Bisa jatuh rebah, kejang-kejang. Nah ini bisa pekerjaan roh lain itu ataupun hasil samaran iblis itu untuk kita layani lebih dalam, saudara-saudara. Saudara yang kekasih, tanda-tanda seseorang bahwasanya dia mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu sebelum menghasilkan buah, dia berani menyatakan kebenaran firman Tuhan gitu. Gemar bernyanyi. Jadi bernyanyi dan bersoraklah dengan segenap hatimu gitu. Mengucap syukur dan juga selalu rendah hati di dalam kehidupannya. Ini saudara-saudari tanda-tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Alkitab kita itu. Saudara-saudara yang kekasih, perlengkapan rohani kita bisa baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 itu yang sering dipakai juga sebelum seseorang menghadapi tipu muslihat iblis itu gitu. Dia harus betul-betul berikat pinggang kebenaran.
Dia betul-betul berbaju cirahkan keadilan yang dari Tuhan begitu. Dia harus betul-betul berkasutkan kerelaan ataupun kakinya dalam melangkah dalam damai sejahtera. Perlengkapan rohani itu dia selalu menggunakan perisai iman itu, ketopong keselamatan, pedang roh di dalam kehidupannya. Nah itu saudara-saudari. Jadi perlu ada dalam perlengkapan rohani itu juga doa dan permohonan. Jangan sungkan-sungkan. Paulus pun meminta di situ, berdoalah untuk saya supaya saya tahu mengungkapkan, menyatakan yang sebenarnya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sungkan-sungkan baik pendeta, baik majelis gereja, semuanya kita supaya kita saling mendoakan. Saya pun ketika melakukan Zoom hari ini, saya meminta doa dari mana-mana. Tolong dukung saya dalam doa. Artinya kita tidak bisa hanya dengan kekuatan doa kita sendiri, tapi sangat perlu juga doa topangan dari kawan-kawan kita gitu. Jadi saat kita menghadapi kasus-kasus itu sebagaimana dalam okultester yang sudah kami bagikan, identifikasi lebih dahulu gitu. Sejauh mana dia terlibat, apa penyebabnya, perlu juga didalami saudara-saudari. Observasi lagi, diagnosis lagi. Jadi jangan mudah menyatakan, oh ini okultisme, tidak. Harus betul-betul di apa gitu, diobservasi lebih dalam gitu. Gejalanya dia mati, dinilai gitu. Apa yang ada di nanti bisa dilihat dalam okult itu gitu. Lalu ditentukan pendekatannya bagaimana gitu. Apakah ini langsung dia peperangan rohani ataukah perlu di sini juga pengampunan gitu. Karena ada juga dalam okult itu kan ada di situ peperangan rohani, ada juga di situ penyembuhan daripada luka batin termasuk juga mental health sebagaimana yang dibahas Ibu Tina tadi. Jadi pemulihan korban itu penting bagi kita persiapan sebelum kita melakukan pengusiran, pembentengan. Dua pembentengan itu sangat penting, saudara-saudara. Kalau dalam tim masih ada benda-benda okultisme gitu, dibuanglah gitu. Ada pengakuan dosa gitu. Doa pengampunan kepada orang yang menyakiti, perintah tegas dalam nama Yesus dan otoritas Yesuslah yang kita gunakan. Waspadai manifestasi gitu. Saat kejang selalu bertanya kepada Tuhan dan juga tim, apa hasil doamu gitu. Nah itu saudara-saudari. Jadi pelayanan pelepasan itu sangat penting juga saudara-saudari. Tim itu berjaga-jaga dan berdoa selalu supaya jangan ada serangan balik. Dukungan emosional dan juga saat pelayanan itu dilakukan in Jesus name gitu, itu masih pengawal, maka harus terus-menerus di follow up, ditindaklanjuti gitu. Jadi itu saudara-saudari ini masih agak panjang tapi nanti bisa dilihat bahwasanya itu yang sangat penting saudara-saudari juga ini dilihat dalam pelayanan okultisme itu. Pemahamannya tentang firman Tuhan, kalau ada garis kutuk dicek gitu, luka batin, pembersihan kalau ada benda-benda jimat yang bisa diyakini apakah itu ditanam itu kan ada nanti dicek di situ. Karena itu bisa menjadi beban bagi dia gitu. Lalu akhirnya terjadilah pelepasan dari okultisme, beban dari sendiri, dari orang lain ataupun dari kuasa gelap itu sendiri gitu. Dan itu saudara-saudari yang bisa kami sampaikan pas ini 1 jam gitu pemahaman yang benar, pentingnya pemahaman yang komprehensif, memperkuat iman kita dalam kedaulatan Kristus, dan kita harus terus melakukan pembelajaran karena serangan iblis itu 1000 macam satu cara terus menerus bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Biarlah saudara-saudari melalui materi yang kami sampaikan ini pas 1 jam ini bisa kita dapat punya pelan-pelan begitu dan bisa saudara-saudari kita diskusikan lebih dalam gitu bagaimana pengalaman saudara menghadapi okultisme, strategi membedakan roh di gereja kita gitu, tantangan dalam pemulihan korban kami sudah jelaskan tadi, peran komunitas sangat penting bagi kita saling mendukung gitu. Refleksi pribadi kita perlu kita selalu waspada evaluasi kita tentang okultisme ini. Komitmen untuk membangun ketahanan rohani kita, rencana pelayanan bagi korban okultisme itu, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhanlah bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan. Sekian yang bisa kami sampaikan sebagai pemantik penghantar bagi kita dalam
pembelajaran pembinaan tentang okultisme yang ditinjau dari segi teologi Kristen, bagaimana itu dampaknya dan pemulihannya. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Untuk Bu Barita, Bapak Raples, kami serahkan kembali. Terima kasih Pak Maruput pemaparannya. Akan ada tanya jawab Pak? Ya, setengah jam lagi. Materi dan PowerPoint dan juga okultisme tester sudah saya kirim ya ke grup. Iya, sampai materi PowerPoint tadi juga sudah dikirim. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, setengah jam lagi. Bapak moderator masih ada di layar kita. Mungkin ada hamba Tuhan yang pernah mengalami yang tentang okultisme itu, ya boleh di-sharekan dulu. Ya, silakan Bu. Ya, puji Tuhan, berikan. Boleh? Bu, boleh maju ke depan supaya kita forward di nanti di mana ya Bapak ya? Nah, Bu di sini posisinya ada karena. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak, karena saya kebetulan nama saya Ibu Pendeta Agnes. Saya seringkali melayani pelayanan pelepasan. Ini sangat menarik dan menambah wawasan saya di dalam pelayanan ini. Hanya saja saya ingin tanyakan Pak, mengenai strategi iblis. Apakah dapat dikatakan seseorang masuk dalam praktek okultisme jika seseorang menggunakan benda-benda berupa stiker, gantungan kunci yang berbentuk bintang, daun, dan sebagainya, mengatasnamakan profetik, sehingga orang tersebut menaruh di mana-mana untuk memanggil berkat-berkat? Bukankah itu musir iblis sangat halus Pak? Dan bukankah itu termasuk penyesatan tanpa disadari? Terima kasih. Bisa ulang Ibu Barita? Ulang Bu. Ibu Agnes ya. Iya, saya Ibu Agnes Pak. Yang saya tanyakan, apakah dapat dikatakan seseorang masuk dalam praktek okultisme jika seseorang menggunakan benda-benda berupa stiker, gantungan kunci yang berbentuk bintang, dan sebagainya, mengatasnamakan profetik, sehingga orang tersebut menaruh di mana-mana untuk memanggil berkat-berkat masuk ke dalam rumah tangganya dan kehidupannya. Bukankah yang Bapak jelaskan tadi bahwa tipu muslihat iblis itu halus, dan bukankah itu termasuk penyesatan tanpa disadari? Terima kasih. Terima kasih Ibu Agnes. Jadi apa yang dipertanyakan Ibu Agnes ini bisa juga apa gitu benda-benda itu di mana sudah ada kata-kata daripada keterikatan daripada kuasa kegelapan itu masuk ke dalam benda itu, kemudian benda itu bisa disimpan di rumah, lalu benda itu bisa berdampak dan berpengaruh ke dalam sebuah keluarga ataupun satu keluarga begitu. Jadi kami pernah menanganin seperti itu satu keluarga. Ketika sedang didoakan gitu terjadi manifestasi. Lalu kita tanya apakah ada benda-benda yang disimpan di rumah. Lalu mereka menyatakan ada tapi di rumah jauh. Waktu itu kita melayani di Medan, lalu bendanya berada di Aceh itu, ya itu harus dituntaskan dulu semua begitu.
benda-benda yang terikat dengan kuasa iblis itu biasanya ada perjanjian di dalamnya yang sudah disampaikan terhadap benda-benda itu gitu. Apakah itu eh, berbentuk keris, apakah itu berbentuk ya, ada juga pernah kami jumpai tasbih begitu. Ada juga bisa bermodel kain putih dan segala macamnya begitu. Tapi ini yang ditanyakan Ibu Pendeta Agnes ini, saat saya melayani okultisme itu begitu, bisa Tuhan memakai orang yang sudah kesurupan itu gitu, menunjukkan di mana benda-benda itu gitu. Nah itu kita tanya sampai apa gitu, tuntas di mana semua benda-benda yang disimpan di rumah itu masih adakah gitu. Jadi kita pernah apa gitu melayani juga di Medan ini di satu rumah. Kita pikir hanya di apa waktu itu di atas lantai 2. Tapi saat terjadi pelayanan itu, ada juga kita tim gitu berkolaborasi, dikatakan juga masih ada di kamar, masih ada ini di dinding-dinding ini gitu. Sampai semua tuntas apa gitu ditunjukkan. Lewat pertanyaan Ibu Agnes ini kita mau diajarkan bahwasannya ya benda-benda yang terikat dengan okultisme itu sesuai dengan kisah para rasul itu harus dibakar dan dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus begitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga diadakan juga doa pemutusan. Dan itu harus diikat, dilihat juga sejauh mana itu benda-benda itu mengikat dia gitu. Lalu diputuskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami pernah, ya dia sudah termasuk golongan dukun lah, bisa menyembuhkan orang gitu. Lalu ketika bertemu dengan kami, rupanya keluarga suami istri saling mencurigai. Tak tahu lah, sering juga itu berkaitan dengan apa gitu, seksual gitu kan. Saling mencurigai mereka berdua suami istri. Istrinya menuduh suaminya berselingkuh, demikian juga dengan sebaliknya. Rupanya setelah kita cek gitu, rupanya ada di situ okultisme. Setelah kita cek sampai ke rumahnya, rupanya ada juga benda-benda di rumahnya itu ada satu kamar yang tak bisa dibuka gitu. Lalu ketika Tuhan memakai istrinya, ada satu kamar di sini yang tidak pernah dibuka gitu. Dan kita berdoa. Lalu kita bawa semua benda-benda itu di belakang rumah yang terikat dengan okultisme gitu. Tunjukkan di mana itu semua gitu. Dia tunjukkan, lalu kita bakarlah. Sebutkan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hubunganku dengan benda-benda ini dan juga hubunganku dengan kuasa-kuasa lain yang pernah saya hubungi, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi saudara-saudari ketika kita bantu waktu itu pelayanan itu gitu, 1 tahun kemudian kita berjumpa di penjara. Kenapa? Karena biasanya uang setan kan dimakan setan. Dia sudah kaya raya juga benda-benda itu gitu. Dia mampu bisa melihat ketika ada pembesar-pembesar datang mau menangkap dia. Dia mampu juga masuk ketika ayamnya sedang berkelahi, masuk ke dalam ayam itu. Itulah kekuatan apa dia gitu dari benda-benda itu. Tapi ketika kita layani gitu, lalu dia jadi Jamila namanya. Jamila jatuh miskin lagi lah gitu. Namanya pun uang setan dimakan setan. Lalu berjumpalah kami di apa? Di penjara. Dia mengatakan setelah didoakan itu pendeta semuanya habis. Dan mungkin dia tidak taat kepada Tuhan begitu. Dan akhirnya dia mencuri. Lakukan pencurian dan dia ditangkap masukkan ke dalam penjara. Katakan kita layani lagi kamu di penjara ini. Siap. Kita layani juga lah dia. Kita muridkan dia di penjara itu gitu. Nah itu Nes dalam menikapi benda-benda itu, kita lihat kalau sesuai dengan kisah para rasul itu kan, kalau dapat benda-benda itu, kita doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga orangnya yang pemiliknya itu, supaya dia memutuskan, sebutkan namanya, dan akan diputuskan dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus dengan benda-benda itu semua begitu. Supaya jangan lagi ada kaitannya dengan keluarga. Jadi di situ memang kita harus hati-hati. Ada juga yang kami layani itu pernah gitu, bahwasanya saat kita pelayanan, lalu dia manifestasi, ada ditanam di depan rumah benda itu, ada di kamar mandi, ada di belakang gitu, ditunjukkan itu semua dalam rangka pembersihan itu.
Dan yang sangat penting, pengalaman saya itu dan juga mungkin juga bisa kita gunakan, Tuhan pasti menunjukkan saat proses pembersihan itu di luar dugaan kita. Jadi apa yang saya pakai tadi di dalam pembukaan itu, bahwasanya kita terkadang seperti didorongkan ke dalam sungai, kita tidak tahu apa yang terjadi di sungai itu, tapi Tuhan akan menuntun kita gitu. Sampai kita bisa berenang, sampai kita bisa menghadapi situasi kondisi apapun di sungai itu, dan setelah keluar, wah, rupanya Pak, seperti inilah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa menyertai itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang penting saat berhadapan dengan benda-benda okultisme itu, jangan ketakutan gitu. Kita harus tenang menghadapinya, maka sangat penting saat kita ada tahu ada benda-benda okultisme, sangat penting ada persiapan begitu, ada doa puasa. Kalau kita rasa kita masih ragu gitu, minta selalu hikmat Tuhan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan gitu. Supaya kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus saat kita berhadapan dengan benda-benda itu, sehingga kita tidak ada ketakutan sedikit pun gitu. Dan kita bisa bedakan, oh ya ini bendanya dari okultisme. Nanti Tuhan sendiri menunjukkan apa gitu dengan orang yang menjadi pelaku itu. Dan mereka ketika kita tanya mana lagi gitu. Saat terjadi pelayanan itu ya Tuhan bisa tunjukkan gitu. Yang mungkin bahkan disembunyikan gitu. Nah itu. Jadi di situ kita harus hati-hati dalam pelayanan okultisme ini, harus betul-betul waspada dan kudus. Jangan sampai saat kita pelayanan itu kita bimbang atau ada pun bagi kita menyimpan luka batin gitu. Tapi betul-betul kita mau menyerahkannya ke dalam otoritas Tuhan. Dan ini juga pengalaman kami, Ibu Agnes, saat pelayanan itu kami pernah kelelahan gitu. Lalu ini yang saya bilang nama Pak Zaharianson tadi yang depan, kenapa saya bisa kelelahan saat pelayanan okultisme itu? Mungkin juga kamu masih belum sempurna ke itu bebas dari okultisme itu. Tanya sama Tuhan lagi gitu. Kita tanya lagi. Barulah. Jadi saat kita pelayanan okultisme itu bisa melelahkan, saya pernah alami itu bisa sampai 3 hari. Tapi setelah kita dipulihkan, kita bisa terus dicas dan terus melayani. Jadi Ibu Agnes gitu, jadi kita harus mampu melihat praktek okultisme itu apakah itu digunakan dalam benda-benda itu. Jangan semua barang dituduh apa gitu, benda okultisme, tapi harus kita biasanya itu ada perjanjiannya gitu, ada keterikatan yang diikat dengan benda-benda itu. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan Ibu Agnes tadi. Ya, terima kasih Pak Dodot. Nah, jadi okultisme itu adalah okul yang berarti yang tersembunyi. Ini berbicara tentang kuasa kegelapan. Nah, ada gereja yang saat ini menyatakan bahwa ada yang gelap, ada apa lagi yang kita sampaikan tadi di laut, kalau dari tahu itu enggak salah. Tetapi di sini dikatakan bahwa okultisme itu adalah merupakan pemberian gaib. Nah, jadi biasanya anak-anak mahasiswa yang berangkat di Jakarta mau sekolah itu disuruh minum air jam-jam atau air apa supaya katanya kamu di sana kuat. Nah itu, dan juga ada juga kayu yang di sisi di atas jaga-jaga. Nah itu supaya dijaga oleh kekuatan yang lain. Karena minta Kita percaya kita sebagai orang percaya tidak memiliki wilayahnya. Mungkin ada yang dari fotonya. ada kesaksian sedikit atau oke, silakan. Nah, jadi kita minta sekarang pengalaman. Nah, pertanyaan itu pengalaman atau pertanyaan? Oke, silakan Bu. Ya, yang lalu ada Ibu. Ya. Ibu Magdalena. Ya, silakan Bu. Saya memperkenalkan nama saya Magdalena dari saya seorang pendiri. Magdalena tadi ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan tentang cek yang menyimpang. Nah, kalau di tangan yang kamu itu berdasarkan pengalaman kamu, cek yang menyimpang
kalau ditanyakan apakah ada bedanya, tidak ada. Dan itu seperti turun-temurun. Nah, mungkin ada cara bagaimana melayani orang-orang yang mengalami seks, penyimpangan seks, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang melayani generasi muda dan sekarang ini lagi maraknya gay dan pedofil. Nah, bagaimana dengan anak pedofil yang sudah sekian tahun sekarang ini merubah karakter dan sifatnya, itu yang saat ini sedang kami hadapi. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, mungkin ada apa karena pengalaman kami untuk yang seks yang menyimpang ini cukup berat, ya, cukup berat gitu. Kalau ditanyakan ilmunya, kami tidak punya ilmunya, tapi memang kami tergantung dari kekuatan kuasa Kristus. Mungkin itu, terima kasih. Ya, makasih Ibu Magdalena ya. Jadi Ibu Magdalena, yang pertama tadi tentang seks yang menimpang itu kan ada di okkult tester itu di bagian yang kedua begitu. Apakah ada seks menimpang gitu? Apakah ada pornografi? Adakah atau adakah seks sebelum pernikahan gitu? Itu kan bahagian daripada seks yang menimpang. Itu ada di okkult tester yang akan dibagikan nantinya begitu. Lalu bagaimana cara menghadapinya seks yang menimpang ini? Jadi aman kami sangat penting adalah pengakuan dosa. Tadi Ibu Magdalena tadi menuntun bagaimana supaya dia sampai pada pengakuan dosa begitu. Nah, kata firman Tuhan kan jikalau segala dosamu, dia setia mengampuni segala dosa-dosamu itu begitu. Tapi dia ketika melakukan seks itu dia bisa sembunyikan, tapi itu kita harus hati-hati begitu menghadapinya. Kalau kita menyembunyikan terus, pemutusan terhadap dosa itu tidak selesai gitu kan? Karena kata firman, jikalau kamu mau mengakui dosamu, maka Bapa di surga akan mengampunimu. Jikalau kamu tidak mau mengakui dosamu, maka Bapa di surga tidak akan mengampunimu. Lalu prosesnya ya bisa juga dengan penuh kesabaran kita atau bisa juga terjadi ya juga hal-hal aneh-aneh di dalam dirinya, emosionalnya begitu, marah yang tak terkendali. Jadi pernah juga kami layani Ibu Magdalena gitu. Jadi dia mengalami pelecehan seksual masa SMP. Jadi ketika jumpa dengan kita dalam pelayanan okult, bahwasannya dia sudah ada suaminya waktu itu gitu. Lalu kita sampaikan kepada suaminya itu, ini sudah ada terjadi di sini penimpangan seksual waktu masa SMP. Jadi apapun yang terjadi nantinya, jangan semua uh, jadi beban jiwamu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Siapnya kan siap. Lalu kita layanilah dengan baik sampai dia menerima pelakunya itu gitu. Jadi dia di dalam perjalanan dicegah terjadi uh, seksual yang menimpang tadi gitu, lalu dia bisa mengalami pemulihan. Lalu itu yang pernah kami alami dan juga masih dalam pertanyaan yang pertama ini, ketika di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, media sosial ini bisa membuat terjadi seks yang menimpang gitu karena media sosial kita yang sangat vulgar dan sangat mudah saat ini mendapatkan akses pornografi itu, bagaimana supaya tidak terjadi seks menimpang begitu. Jadi maka dibutuhkan sebetulnya dalam keluarga itu tetap ada pertemuan, perjumpaan suami istri dengan anak-anaknya gitu. Jadi ada terus pembinaan, jangan sampai dibiarkan begitu anak-anaknya dari pagi sampai malam begitu.
Jadi seperti di rumah kami, ya ada juga tetap pertemuan jam 6 sore gitu. Jadi pertemuan meja makan. Jadi itu sangat sangat penting, itu mempengaruhi cerita-cerita meja makan itu dan pertemuan-pertemuan dalam keluarga itu untuk bisa mempengaruhi anak-anak kita itu supaya jangan terjadi seks menyimpang. Jadi Ibu Magdalena menghadapi zaman yang kita hadapi saat ini, dalam menghadapi seks menyimpang ini, ya memang kita harus betul-betul takut kepada Tuhan lah. Jadi kata firman Tuhan kan, didiklah anak muda itu menurut jalan yang patut ditempuhnya sehingga tidak menyimpang dalam kehidupannya atau tidak menyimpang dalam seksualnya. Maka pendidikan rumah itu sangat penting begitu. Jadi jangan sampai kita persalahkan sekolah, gereja akibat terjadi seks menyimpang ini, tapi sangat penting gereja memperlengkapi keluarga supaya ada pertemuan-pertemuan dalam keluarga itu, pertemuan doa, karena tidak bisa kita hadapi seks menyimpang itu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi mungkin Ibu Magdalena pernah mendengarkan Korea Selatan itu kan pernah itu menghadapi tsunami media sosial begitu. Jadi anak-anak tidak datang lagi ke gereja, barangkali juga sudah jatuh ke dalam seks yang menyimpang. Lalu apa yang dilakukan para orang tua begitu sampai bertahun-tahun? Mereka terus berdoa minta hikmat Tuhan. Bagi mereka kan ada gereja pagi, setiap pagi jam 6 pagi biasanya hampir sama jumlahnya hadir dengan ibadah minggu gitu. Ini mengingatkan bahwasannya pendidikan rumah itu sangat penting. Lalu setelah bertahun-tahun dilakukan proses doa itu, barulah anak-anak itu berangsur-angsur bisa mengalami pemulihan, datang ke gereja gitu untuk bisa menghindar daripada seks menyimpang itu. Jadi saya tidak memberikan formula, tapi kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan lah. Pertanyaan Ibu Magdalena ini, seks menyimpang dalam situasi yang kita hadapi saat ini sangat mudah didapatkan oleh anak-anak kita, pemuda-pemudi kita lewat media sosial. Maka ini harus mempererat keluarga kita ke depan gitu. Pertanyaan Ibu Magdalena ini, mari kita rapatkan barisan. Jadi keluarga itu sangat penting, karena kalau kita lihat waktu 24 jam itu, berapa jam lah itu di gereja, berapa jam lah itu di di sekolah. Lebih banyaknya di di keluarga. Maka sangat penting sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan itu, bahwasanya kasihilah Tuhan Allahmu, harus berulang-ulang itu diajarkan. Ketika kamu duduk, bangun, tidur dan bangun, berjalan-jalan gitu. Jadi prosesnya berulang-ulang sampai terbentuk di pikirannya itu. Di pikiran. Jadi ada saat ini dikembangkan neuroteologi gitu. Neuro artinya saraf gitu kan. Teologi adalah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana saraf-saraf anak-anak kita itu bisa selalu dihubungkan dengan Tuhan Allah. Jadi biasanya itu ada dengan 5P biasanya dilakukan dalam rangka neuroteologi itu bagi anak-anak. Yang pertama, bahwasannya dia harus ditingkatkan supaya nalarnya, penganalisasannya gitu. Penganalisisnya mau dia gitu, imajinasinya biar jalan gitu. Tentulah itu bisa terjadi di keluarga itu. Lalu yang kedua adalah pembelajaran, belajar secara terus-menerus. Karena nggak ada yang tamat dalam hidup ini, harus kita terus belajar. Lalu yang ketiga adalah pemaknaan, makna hidup itu gitu. Kalau dia masuk ke dalam seksual menyimpang, dia bisa terganggu masa depannya, dia bisa menyimpan luka batin, akan akar pahit dalam kehidupannya, bisa dia menyimpan amarah begitu. Nah itu dia. Itu harus perlu ditanamkan. Lalu hidup ini adalah pilihan. Apakah kita memilih mau jatuh ke seks menyimpang ataupun kita masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya begitu. Lalu terakhir itu bagaimana supaya ada pemutusan gitu. Itu jadi 5P itu penganalisisan, pembelajaran, pemaknaan, pemilihan, dan pemutusan gitu. Supaya berjalan selalu dalam terang Tuhan itu. Jadi apa yang jadi pertanyaan, kerisauan daripada Ibu Magdalena ini menjadi kerisauan kita bersama dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi mari kita takut akan Tuhan. Saya juga pernah bertanya itu ketika saat dilakukan sabda AI dan juga pembelajaran-pembelajaran tentang Alkitab. Memang hanya dengan takut akan Tuhan lah.
menjadi permulaan hikmat bagi kita dalam menghadapi situasi zaman yang saat ini. Lalu yang kedua tadi tentang seks menyimpang juga kalau persoalan gay gitu kan. Jadi pada dasarnya manusia itu kan dilahirkan normalnya begitu. Tetapi ada juga dalam bahagian yang kedua tadi adalah seks yang menyimpang. Gay itu bagaimana ataupun LGBTQ itu bagaimana. Lalu dalam pelayanan LGBTQ kita harus bisa bedakan gitu. Jadi saya ketika berada di Jogja itu pernah membahas misalnya ada gereja di dalamnya bersama bergereja dengan LGBTQ gitu. Tapi bagi orang yang normal jangan pula melihat orang itu menjadi terasing. Mereka berada di luar begitu. Tapi kita harus betul-betul bisa menerima mereka. Orang yang sudah menerima kehidupan ini apa adanya, dia bisa menerima LGBTQ itu ataupun persoalan gay itu. Bahwasanya itu adalah butuh pelayanan. Tapi harus apa gitu? Harus dikelompokkan. Apakah memang dia memang betul-betul gay atau memang betul-betul masih bisa lagi dipulihkan. Kalau memang seperti dalam pertanyaan kami di Okul Tester itu adalah persoalan oleh karena perjalanan kehidupan yang pahit akhirnya dia menjadi gay atau menjadi biseksual, itu kan perlu ditanganin gitu. Tapi kalau menurut analisa para kedokteran bahwasannya 0,01%-nya kelahirannya itu gitu. Tapi 99% manusia itu lahir normal, tapi 0,1% ini bisa sampai mengganggu dunia saat ini gitu kan. Jadi apa yang dibilang Ibu Magdalena ini juga menjadi pertanyaan dunia. Karena kenapa diberi akses? Karena seolah-olah hak ajasi penting itu sangat penting, keadilan itu sangat penting, maka gay itu pun sangat penting dijaga gitu. Lalu sebetulnya gereja harus berani menanganin gitu. Menangani dalam arti 0,01%-nya kelahiran itu bisa terjadi di luar normal. Maka ketika itu terjadi ya harus bisa diterima. Tapi kalau 99% kita normal, jangan pula 0,01 itu mempengaruhi 99% itu gitu. Saya teringat dalam buku Profesor Gerrit Singgi, dia bercerita dalam buku itu ada di daerah Bagan Siapi-Hapi begitu, bahwasanya gay itu sama-sama menikah, lalu mereka menyembunyikan identitas seksualnya gitu. Mereka menutupi identitas seksualnya, tapi ketika saat meninggal, barulah ketahuan, dimandikan gitu. Wih, ini terjadi rupanya pernikahan sejenis gitu. Kenapa itu ditutupin? Oleh karena mereka merasa diperlakukan tidak adil gitu. Kalau memang lahir yang sudah memang 0,1% itu, ya kita harus bisa terima. Tapi kalau pada dasarnya 99% manusia itu normal seperti itu dalam analisa kedokteran. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan Ibu Magdalena, atas pertanyaan yang juga menggugah kita dalam kehidupan kita saat ini di era media sosial ini. Seperti itu Ibu Magdalena, terima kasih, Tuhan berkati kita. Kembali kami serahkan ke Bapak Raples atau Bapak Benny. Supaya menghadap kepada moderator. Ada Bapak. Bapak sudah ada tugas Bapak. Shalom Bapak, selamat siang, selamat ketemu kita. Ya, Ibu. Nama saya Ibu Snyawati dari Divisi Bagian Baru
aktivis gereja dan kedua syafaat juga. Nah, yang akan saya tanyakan berkaitan dengan okultisme ini, yang pertama, apakah di dalam okultisme ini membutuhkan karunia tersendiri? Karena ada pengalaman, kita ada melayani orang, tetapi kita ajak Bapak Gembala bilang, kalian yang punya karunia yang untuk seperti itu. Yang kedua, kami ada temukan jadi juga dalam pelayanan kami juga, di dalam satu keluarga itu ada 3 orang yang agak mirip, kurang waras. Dalam satu keluarga itu 3 orang. Nah, ini kayaknya ini keturunan ya. Iya, dari 5 orang, 3 orang yang stres. Nah, jadi apakah ini memang keturunan atau ada faktor lain yang menyebabkan yang seperti ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi dalam pemaparan saya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di penghantar tadi ini bukan karunia. Itu kita harus apa kan? Kita harus garis bawahi dulu itu. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Jadi di situ bukan karunia khusus, tapi adalah tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya begitu. Jadi ya di sini yang selama ini pertanyaan Ibu ini yang juga kami pun di Medan ini seolah-olah pekerjaan mengusir setan ini ataupun mendoakan orang yang terluka itu hanya orang-orang tertentu gitu kan, tidak. Tapi itu adalah pekerjaan semua orang percaya gitu. Karena dikatakan di situ tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Jadi itu bukan orang tertentu gitu. Jadi pertanyaan Ibu ini menggugah saya secara terus-menerus. Terkadang saya apa gitu ketika menggugah para pendeta ini bukan apa, bukan karunia, bukan talenta ini, tapi ini sesuatu kuasa yang ditambahkan Tuhan bagi kita saat kita percaya. Terus itu berulang-ulang kita sampaikan begitu. Jadi samalah juga dalam pembinaan saat ini, mari kita sosialisasikan. Jangan takut gitu. Seperti yang saya katakan tadi, saat kita menghadapinya itu Tuhan pasti mengajari kita. Sekalipun kita mungkin belum pintar, tapi harus kita terus bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman gitu. Tuhan pasti mengajari kita. Tuhan tidak makan membiarkan kita terjatuh saat menghadapi okultisme itu. Dan itu akan diberi bagi kita kuasa itu gitu. Jadi itu bukan karunia, bukan talenta, tapi itu kuasa. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu exousia. Sama seperti murid-murid itu kalau kita baca di dalam Markus 6, di kitab Injil sangat banyak ada itu dibahas gitu. Ketika mereka diutus yang berdua-dua itu, lalu setelah pulang dari pelayanan, Tuhan Yesus, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, setan-setan itu keluar, katanya gitu. Apa di situ yang bisa kita lihat? Kata yang dipakai di situ adalah exousia. Exousia itu ditambahkan saat pengutusan itu bagi mereka. Exousia itu ditambahkan saat kita betul-betul percaya kepada Tuhan saat menghadapi iblis itu. Yang mau kita lihat bahwasanya kadar daripada percaya kita itu nih. Karena murid-murid Tuhan Yesus pernah juga mendoakan okultisme tidak berhasil, yaitu yang sakit ayan itu. Lalu mereka sadar bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mendoakan orang yang sakit setan itu supaya sembuh? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ada hal-hal yang tertentu dilawan dengan doa dan puasa. Jikalau kamu memiliki iman sebiji sesawi, beranjaklah dari gunung itu bukan beranjak. Artinya di situ bahwasanya supaya kita memiliki iman yang sungguh gitu kan. Karena ada 3 jenis iman. Ada iman yang masih dia tidak menyerahkan diri gitu. Dia hanya sekedar ikut-ikutan dalam kekristenan ini.
Dia sudah orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan gitu. Orang bergereja pergi dia ke gereja, orang perkumpulan ya pergi dia perkumpulan. Supaya apa tujuannya gitu? Supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, bisa diterima di tengah-tengah gereja, bisa diterima di tengah-tengah keluarga. Itu namanya ikut-ikutan. Tapi ada juga percaya yang kedua itu adalah dia sudah mulai percaya gitu. Seperti para murid Tuhan Yesus Kristus itu sebelum Yesus bangkit. Tapi keraguan masih ada terjadi di dalam dirinya gitu. Kebimbangan, keyakinan saat mengusir setan, sanggup ke aku tidak gitu kan. Nah itu. Ketika masih iman yang kedua ini, yaitu iman yang masih ragu, iman yang masih bimbang, itu tidak akan terjadi. Maka harus masuk iman yang sebiji sesawi. Iman yang sebiji sesawi itu di mana ketika benih itu pecah gitu, akarnya terus-menerus mencari air, demikian juga dengan kita, terus-menerus kita mencari Tuhan gitu, di pelayanan itu. Maka yang dibutuhkan sebetulnya dalam pelayanan okultisme itu adalah iman yang sebiji sesawi. Bahwasanya kita ditambahkan kuasa dari Tuhan. Kembali saya sampaikan kesaksian saya di awal tadi, saya memulai pelayanan ini tahun 2009. Lalu saya mulai terus gitu. Sampai sekarang, ini sudah kurang lebih 17 tahun saya melayani ini terus. Yang penting ketika ada hal-hal seperti pelayanan seperti itu, Tuhan izinkan untuk kita layani, jangan apa gitu, ditahan-tahan. Atau kita mencari alasan, harus kita layani terus gitu, sepanjang kita bisa jangkau. Jadi bukan itu sesuatu talenta, bukan karunia, tapi sesuatu yang ditambahkan Tuhan bagi kita untuk bisa terus-menerus kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa bedakan gitu pelayanan kepada Tuhan itu dan juga pekerjaan-pekerjaan daripada iblis itu. Jadi saya pernah dalam ini kan yang pertama ini melayani, bahwasanya ya jauh Medan Pekanbaru antar provinsi. Lalu waktu itu ketika sudah kita mulai pelayanan okultisme itu, rupanya tiba-tiba meninggal bapaknya. Anaknya ini belum sembuh gitu. Itu mereka udah lama apa gitu, termasuk garis keturunan apalah, masih dari segi ekonomi kurang gitu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau melayani itu, saya akan berangkat ke Pekanbaru walaupun begitu jauh, tapi uang saya tidak ada. Ya akhirnya Tuhan sediakan gitu. Saya berangkat ke apa gitu, ke Pekanbaru, perjalanan lebih daripada 10 jam perjalanan gitu. Berangkat sampai di Pekanbaru layani, balik lagi malam itu. Setelah kita selesai pelayanan siang itu gitu. Jadi perjalanan malam ke malam lah gitu. Tapi Tuhan apa gitu? Tuhan perlengkapi kita semuanya gitu dalam pelayanan itu. Kembali kami gariskan dalam pertanyaan yang pertama ini, bukan talenta, bukan karunia, tapi eksosia. Begitu Ibu ya. Lalu yang kedua, ketika ada manifestasi misalkan beberapa orang sekaligus terjadi, maka harus terus dipisah dia gitu. Dipisah. Jangan mereka apa gitu dekat. Itu akan menjadi bisa seperti magnet, saling menyatu, mereka ada baiknya lebih cepat untuk dipisah gitu. Jadi saya pernah gitu ketika melayani jarak jauh, ada 2 kesurupan yang terjadi, langsung dipisah, satu di gereja, satu di rumah pendeta gitu. Jadi jangan dekat-dekat itu gitu. Dipisah. Lalu nanti occult tester itu bisa diapa gitu, yang sudah kami kirimkan itu dipergunakan sejauh mana dia terlibat. Maka tim yang berkolaborasi tadi terus melayani gitu, sejauh mana dia keterlibatannya di dalam okultisme itu setelah dilakukan pemisahan. Jadi kembali kami sampaikan, tidak boleh one man show dalam okultisme ini. Kita harus berkolaborasi. Saya mau mengusulkan, ketika pembinaan hari ini mau berbuah, ada baiknya bapak-bapak pendeta kerjasama dengan majelis gerejanya, pertuahnya, begitu yang aktif di gereja, menjadi satu tim. Menjadi tim ini harus dilayani lebih dahulu, semua mengisi checklist itu, lalu semua ditangani sesuai dengan bahan hari ini. Lalu setelah itu semua para majelisnya menjadi tim daripada pendeta,
maka mereka juga bisa menjadi tim pendeta terjun ke lapangan, dan gereja itu akan cepat bisa bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam Kristus begitu. Seperti itu yang bisa kami jawab dalam dua pertanyaan tadi dari Ibu. Ya. Oke, kami kembalikan kepada Bapak Raffles dan juga kepada Bapak Benny.